Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi SI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D, dan kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 16 mengenai sistem akuntansi aset tetap. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM 24013010296. Perkenalkan, nama saya Hilwa Aufa Izati Darsono dengan NPM 2401301101029. Perkenalkan, nama saya Prajuta Firmansyah dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Ade Zakaria Zulkarnain dengan NPM akhir 187. Perkenalkan, nama saya Maulana Firki Fahrezi dengan NPM 24013010201. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik transaksi aset tetap. Transaksi aset tetap memiliki frekuensi yang relatif rendah dibandingkan transaksi aset lancar. Namun, nilai per transaksinya cenderung sangat besar dan bersifat strategis. Misalnya, pembelian gedung kantor, mesin produksi, atau kendaraan operasional tidak dilakukan setiap bulan tetapi sekali dilakukan. Nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mohon maaf. Hal ini mirip dengan membeli rumah, prosesnya jarang tetapi memerlukan perencanaan matang dan dana yang besar. Aset tetap merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kapasitas operasional perusahaan, sehingga meski jarang terjadi, transaksinya harus diprioritaskan untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Pengendalian transaksi tetap difokuskan Pengendalian transaksi aset tetap difokuskan pada tahap perencanaan, bukan hanya saat eksekusi pembelian. Sebelum memperoleh aset, perusahaan perlu melakukan studi kelayakan, menyusun anggaran yang disetujui oleh direksi, dan memastikan kesesuaian aset dengan kebutuhan operasional. Kontrol ketat ini bertujuan menghindari kesalahan perencanaan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Contoh nyata adalah kasus perusahaan yang membeli forklift otomatis tanpa menyesuaikan desain gudang, sehingga aset tersebut tidak bisa digunakan dan akhirnya mangkrak. Dengan demikian, sistem otorisasi yang ketat sejak tahap perencanaan menjadi kunci untuk memastikan efisiensi anggaran dan keselarasan dengan strategi bisnis. Selain itu, klarifikasi pengeluaran terkait aset tetap harus dibedakan secara tegas antara capital expenditure (CAPEX) dan revenue expenditure (OPEX). CAPEX meliputi pengeluaran untuk memperoleh atau meningkatkan aset seperti membangun pabrik baru yang dicatat sebagai investasi di neraca. Sementara OPEX adalah biaya rutin seperti perbaikan mesin yang langsung dibebankan pada laporan laba rugi. Kesalahan klasifikasi seperti mencatat CAPEX sebagai OPEX dapat membuat laba perusahaan terlihat turun drastis, padahal sebenarnya itu adalah investasi masa depan. Sebaliknya, jika OPEX dianggap CAPEX, neraca perusahaan akan terdistorsi. Oleh karena itu, akurasi klasifikasi ini krusial untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Dari penjelasan ini, jelas bahwa pengelolaan aset tetap tidak hanya tentang membeli barang mahal, tetapi juga melibatkan perencanaan visioner, kontrol sistematis, dan ketelitian dalam akuntansi. Aset tetap adalah tulang punggung operasional perusahaan. Kesalahan dalam mengelolanya bisa menjadi bumerang, sementara penerapan yang tepat akan membuka peluang pertumbuhan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan aset tetap. Penggolongan aset tetap merupakan langkah kritis dalam manajemen keuangan dan operasional perusahaan, karena setiap kategori memiliki peran, metode pencatatan, dan dampak strategis yang berbeda. Pertama, tanah dan perbaikan tanah perlu dipisahkan karena
karena tanah sendiri tidak mengalami penyusutan. Nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat seiring waktu. Namun, perbaikan seperti pembuatan jalan akses atau sistem drainase memerlukan biaya yang dikapitalisasi dan disusutkan. Misalnya, membeli lahan kosong senilai 10 miliar lalu mengeluarkan 2 miliar untuk meratakan tanah. Nilai tanah tetap, sementara biaya perbaikan disusutkan selama 10 tahun. Hal ini mencegah distorsi nilai aset dan memastikan akurasi laporan keuangan. Selanjutnya, gedung dan perbaikan gedung mencerminkan investasi jangka panjang dalam infrastruktur. Gedung itu sendiri disusutkan selama 20 sampai 30 tahun, sedangkan perbaikan besar seperti renovasi atap atau penambahan lantai diklasifikasi sebagai peningkatan aset. Contohnya, perusahaan retail yang menambah lantai gedung senilai 5 miliar akan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan nilai aset. Perbedaan ini mirip dengan membedakan renovasi rumah, biaya pengecatan termasuk biaya rutin, sementara pembangunan kamar tambahan dianggap investasi. Mesin dan peralatan pabrik adalah tulang punggung produksi. Mesin seperti conveyor belt atau CNC mesin disusutkan sesuai masa manfaat, misal masa manfaatnya 10 tahun. Sementara perbaikan besar overhaul dapat dikapitalisasi. Kesalahan klasifikasi seperti mencatat penggantian komponen mesin senilai 1 miliar sebagai biaya bulanan akan menggelembungkan biaya operasional dan mengurangi laba secara artifisial. Pengelolaan yang tepat memastikan biaya sejalan dengan manfaat jangka panjang. Mebel, meski sering dianggap remeh, memiliki dampak signifikan jika dikelola dengan benar. Kursi ergonomis atau lemari arsip yang dibeli dalam jumlah besar, misal 500 juta, harus disusutkan selama 5 tahun. Jika tidak, biaya ini akan langsung mengurangi laba bulan berjalan, padahal manfaatnya dirasakan bertahun-tahun. Analoginya seperti membeli smartphone untuk karyawan, jika dipakai lebih dari setahun, seharusnya dicatat sebagai aset, bukan biaya saat. Terakhir, kendaraan seperti truk logistik atau mobil dinas tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga mencerminkan citra perusahaan. Kendaraan disusutkan selama 5 sampai 7 tahun, sementara perawatan rutin seperti ganti oli atau ban dicatat sebagai biaya operasional. Misalnya pembelian 10 truk senilai 20 miliar harus dikapitalisasikan agar neraca mencerminkan kekuatan operasional perusahaan. Kesalahan pencatatan akan mengaburkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan logistik. Dari seluruh kategori ini, jelas bahwa penggolongan aset tetap bukan sekedar prosedur akuntansi, melainkan cerminan strategi bisnis. Kesalahan klasifikasi dapat mengganggu laporan keuangan, menyesatkan investor, atau bahkan menghambat pengambilan keputusan. Dalam mengelola aset tetap secara tepat, mulai dari tanah hingga kendaraan, perusahaan tidak hanya menjaga akurasi finansial, tapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Transaksi yang mengubah aset tetap. Transaksi yang mengubah aset tetap dibagi menjadi 6. Yang pertama, transaksi perolehan. Transaksi perolehan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, termasuk harga beli dan biaya-biaya tambahan yang berhubungan langsung dengan pembelian dan persiapan aset agar siap digunakan. Contohnya adalah pembelian mesin, tanah, bangunan, atau peralatan yang dicatat sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Yang kedua, transaksi pengeluaran modal. Transaksi pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh, meningkatkan, atau mempertahankan aset tetap yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini biasanya terkait dengan pembelian aset tetap seperti mesin, peralatan, properti, kendaraan, atau pengembangan proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, atau memperpanjang umur ekonomis aset tersebut. Yang ketiga, transaksi penyusutan aset tetap. Transaksi penyusutan aset tetap adalah proses pencatatan penurunan nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya.
Penyusutan ini merupakan transaksi penyesuaian yang tidak melibatkan arus kas tetapi penting untuk mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dalam laporan keuangan. Yang keempat, transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap adalah proses penghapusan atau pengeluaran aset tetap dari catatan perusahaan karena aset tersebut sudah tidak digunakan lagi, rusak, usang, dijual, ditukar, hilang, atau tidak memberikan manfaat ekonomi masa depan. Proses ini diatur oleh standar akuntansi seperti PSAK nomor 16. Yang kelima, transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset tetap agar tetap layak digunakan dalam operasional. Dalam pencatatan akuntansi, pengeluaran untuk reparasi dan pemeliharaan aset tetap dibedakan menjadi dua golongan utama berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, pengeluaran modal. Jika pengeluaran reparasi atau pemeliharaan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai penambahan nilai aset tetap. Contohnya adalah perbaikan besar yang memperpanjang masa manfaat aset, meningkatkan kapasitas produksi, atau menghidupkan kembali aset yang rusak parah. Yang kedua, pengeluaran pendapatan. Jika pengeluaran hanya memberikan manfaat dalam tahun terjadinya saja, seperti pemeliharaan rutin dan perbaikan kecil, maka biaya tersebut dibebankan langsung sebagai beban pada laporan laba rugi periode berjalan. Contohnya adalah perbaikan rutin yang menjaga aset tetap dalam kondisi operasional tanpa menambah masa manfaatnya. Yang terakhir, transaksi penjualan aset tetap. Transaksi penjualan aset tetap adalah pengalihan kepemilikan aset tetap dari satu entitas ke entitas lain, di mana perusahaan melepas aset tetap yang sudah tidak digunakan atau sudah mencapai akhir masa manfaatnya untuk memperoleh aset baru atau mendapatkan kas. Aset tetap sendiri adalah barang berwujud yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam operasional dan tidak untuk dijual kembali demi laba. Manajemen aset tetap. Manajemen aset tetap dibagi menjadi 4. Yang pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Penempatan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset perusahaan. Berikut penjelasan terkait hal tersebut. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengelola dan menggunakan aset tetap yang telah ditempatkan kepadanya sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Fungsi ini mengajukan usulan investasi dan permintaan otorisasi untuk perolehan aset tetap sesuai anggaran yang telah disetujui. Penempatan aset tetap ke fungsi pemakai dilakukan oleh bagian aset tetap yang memiliki wewenang untuk menempatkan, memindahkan, dan menggantikan pemakaian aset tetap. Hal ini bertujuan agar aset tetap dapat digunakan secara optimal dan tidak mengganggu di satu fungsi saja. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Otorisasi pemindahan aset tetap dari satu fungsi ke fungsi lainnya merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset tetap untuk memastikan pemanfaatan aset secara optimal. Fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap biasanya memiliki kewenangan untuk memberikan otorisasi pemindahan aset tetap antar fungsi. Hal ini dilakukan agar aset tetap yang tidak digunakan secara optimal di satu fungsi dapat segera dimanfaatkan oleh fungsi lain yang membutuhkan. Dokumen yang biasanya digunakan dalam proses otorisasi ini meliputi surat permintaan otorisasi transfer aset tetap yang berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi resmi untuk memindahkan aset dari satu fungsi ke fungsi lain. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Otorisasi penghentian pemakaian aset tetap adalah proses resmi yang memberikan izin untuk menghentikan penggunaan aset tetap dalam perusahaan. Berdasarkan prosedur yang diterapkan di berbagai perusahaan termasuk PT, PLN, otorisasi ini biasanya dilakukan oleh pejabat berwenang seperti direktur utama yang memberikan persetujuan terhadap mutasi atau penghentian aset tetap. Fungsi dan pentingnya otorisasi penghentian aset tetap. Kontrol internal. Mencegah penghentian aset tetap persetujuan resmi yang dapat memberikan perusahaan. Kepatuhan akuntansi. Memastikan penghentian aset dilakukan sesuai standar akuntansi yang mensyaratkan penghentian pengakuan saat aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan. Dokumentasi resmi. Menyediakan bukti tertulis yang dapat digunakan untuk audit dan pelaporan keuangan. Pengelolaan aset. Membantu pengelolaan aset tetap agar tetap akurat dan terkini dalam pencatatan perusahaan. Yang terakhir, memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi adalah bagian dari pengelolaan aset tetap yang biasanya menjadi wewenang departemen atau bagian aset tetap dalam suatu organisasi. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan dan dokumen penting antara lain fungsi dan wewenang.
Bagian aset tetap memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan, pemindahan, penggantian pemakaian, serta memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk reparasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengendalian dan pemanfaatan aset tetap secara optimal selama umur ekonomisnya. Yang kedua, dokumen otorisasi. Proses pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk reparasi biasanya memerlukan surat permintaan otorisasi reparasi. Surat ini berfungsi sebagai perintah resmi untuk melakukan reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Selain itu, surat perintah kerja juga digunakan sebagai perintah pelaksanaan pekerjaan reparasi dan sebagai biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, pengendalian dan pencatatan. Setelah aset tetap dikirim untuk reparasi, biaya reparasi yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dicatat sebagai pengeluaran modal dan ditambahkan ke harga pokok aset tetap. Sedangkan biaya reparasi yang hanya bermanfaat dalam tahun berjalan dicatat sebagai beban reparasi dan pemeliharaan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi apa saja yang terkait dalam manajemen aset tetap. Yang pertama ada fungsi pemakai. Dalam sistem akuntansi aset tetap, fungsi pemakai ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Unit organisasi pemakai aset tetap berfungsi mengelola pemakaian aset tetap. Selanjutnya yang kedua ada fungsi penelitian dan pengembangan. Nah, dalam fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan, dalam struktur organisasi. Nah, fungsi ini itu berada di tangan Departemen Penelitian dan Pengembangan di bawah Direktur Utama. Nah, yang selanjutnya ada Direktur yang terkait. Pejabat ini itu berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Lalu yang selanjutnya ada Direktur Utama. Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Lalu yang selanjutnya ada fungsi pembelian. Nah, dalam fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap dalam struktur organisasi. Fungsi ini berada di tangan bagian pembelian. Kemudian selanjutnya ada fungsi penerimaan. Dalam fungsi ini itu bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang dalam struktur organisasi. Fungsi ini berada di tangan bagian penerimaan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi aset tetap. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap dalam struktur organisasi. Ini berada di tangan bagian aset tetap di bawah Direktur Utama. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi. Nah, untuk fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, bukti kas keluar, dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Di samping itu, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap, seperti register bukti kas keluar dan jurnal umum. Nah, dalam struktur organisasi, fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan buku pembantu aset tetap adalah bagian kartu aset tetap. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai jaringan subsistem. Jaringan subsistem itu ada 7. Yang pertama ada sistem pembelian aset tetap. Nah, sistem pembelian aset tetap itu dirancang khusus untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh melalui transaksi pembelian. Harga pokok aset tetap yang dibeli tidak hanya mencakup harga yang tertera pada faktur dari pemasok, tetapi juga seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aset tersebut hingga siap digunakan. Oleh karena itu, dokumen sumber yang digunakan dalam proses ini meliputi bukti kas keluar yang dilengkapi dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok, serta bukti memorial yang dilampiri dengan surat
perintah kerja. Lalu yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Jadi sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri. Dalam sistem ini, surat perintah kerja menjadi dokumen penting yang digunakan untuk mengumpulkan semua biaya yang terkait dengan konstruksi. Setelah aset tetap yang dibangun sendiri selesai, bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja digunakan sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Lalu yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Nah, sistem pengeluaran modal dirancang untuk mencatat penambahan harga pokok aset tetap yang terjadi akibat adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan surat permintaan otorisasi investasi yang disetujui oleh manajemen puncak. Pelaksanaan surat permintaan otorisasi investasi ini didasarkan pada surat perintah kerja, di mana pencatatan biaya dilakukan berdasarkan nomor surat perintah kerja yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan perhitungan besarnya pengeluaran modal untuk setiap surat perintah kerja tertentu dari penentu tambahan harga pokok aset yang terkait. Lalu yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, sistem penghentian pemakaian aset tetap dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta mencatat keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penghentian tersebut. Dokumen sumber utama yang digunakan dalam pencatatan penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang harus dilampiri dengan dokumen pendukung seperti surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Lalu yang kelima ada sistem transfer aset tetap. Nah, sistem transfer aset tetap ini dirancang untuk mencatat perpindahan aset tetap dari satu pusat bertanggung jawab ke pusat pertanggungjawaban lainnya, karena beban penyusutan, beban reparasi dan pemeliharaan harus dibebankan kepada pusat pertanggungjawaban yang menggunakan aset tetap. Maka setiap perpindahan aset tetap harus segera dicatat oleh fungsi akuntansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fungsi akuntansi dapat membebankan beban-beban tersebut berdasarkan data lokasi aset tetap yang akurat. Dokumen yang digunakan untuk meminta otorisasi transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap, dan semua transfer aset tetap di dalam perusahaan harus diotorisasi oleh bagian aset tetap. Nah, surat permintaan transfer aset tetap ini kemudian digunakan sebagai dasar pencatatan dalam kartu aset tetap. Lalu yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap. Sistem revaluasi aset tetap dirancang untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penilaian kembali aset tetap. Dalam sistem ini, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Lalu yang ketujuh ada sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Nah, sistem akuntansi penyusutan aset tetap itu dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap seperti pada beberapa sistem lainnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam sistem ini adalah bukti memorial. Yang terakhir adalah catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama adalah kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Catatan yang terakhir adalah register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Baik, itu tadi merupakan penjelasan kami dari kelompok 6 tentang bab 16 mengenai sistem akuntansi aset tetap. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.